Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel ini. Gimana kabar kalian? Alhamdulillahirobbilalamin. Jika kalian semuanya sehat semuanya, amin ya robbal alamin. Terus video ini berisikan tentang materi kelas 12, yaitu tentang bab yang pertama. Bab pertama itu tentang apa? Yaitu tentang konsep ruang dan tata wilayah. Ini adalah materi yang pertama, dan jadi di kelas 12 ini kita akan membahas tentang 4 materi atau 4 bab. Kali ini kita akan mempelajari tentang apa aja? Kita akan mempelajari tentang itu pengertian konsep wilayah. Yang kedua, jenis-jenis wilayah. Nah, jenis-jenis wilayah ini kebagi lagi. Ada pembagian waktu, ada geologi, dan juga ada sirkum atau rangkaian pegunungan. Cuma kita akan membahas tentang pembagian waktunya aja. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah tentang pengertian konsep wilayah. Jadi wilayah itu atau dalam bahasa Inggrisnya region adalah suatu areal yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda dengan wilayah lainnya. Nah, karakteristiknya itu apa aja? Pertama adalah berdasarkan iklimnya. Jadi iklimnya beda, relief atau topografinya juga beda, pola peruangannya juga beda, dan kegiatan ekonominya juga beda. Misalnya kayak gimana? Jadi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya mempunyai perbedaan atau karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, kalau berdasarkan iklimnya, wilayah Indonesia memiliki iklim tropis, sedangkan wilayah Eropa memiliki iklim yang relatif sedang atau dingin. Terus kalau misalnya karakteristik dari kegiatan ekonominya gimana? Contohnya kalau misalnya di daerah-daerah pesisir pantai, kegiatan ekonominya adalah biasanya nelayan. Sedangkan kalau misalnya daerah-daerah pegunungan, bertani. Jadi intinya wilayah itu adalah suatu area yang memiliki karakteristik yang tertentu dan berbeda dengan wilayah yang lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penanaman ruang, ruang diartikan sebagai wadah memiliki ruang darat, laut, udara, dan termasuk ruang di dalam bumi, suatu kesatuan wilayah. Termasuk ruang di dalam bumi, berarti kalau misalnya wilayah Indonesia itu nggak cuma daratnya doang, tapi lautnya juga termasuk, dan bahkan di udaranya juga termasuk wilayah Indonesia. Intinya kayak gitu. Kita masuk ke unsur-unsur wilayah. Unsur-unsur wilayah ini ada 4. Yang pertama adalah mempunyai luas. Otomatis wilayah itu harus mempunyai luasnya masing-masing. Yang kedua, dapat dibedakan dengan daerah lainnya. Seperti yang tadi di slide yang sebelumnya, yaitu wilayah ini mempunyai perbedaan atau karakteristiknya masing-masing. Kayak misalnya iklim di Indonesia itu iklim tropis, sedangkan di Eropa berbeda iklimnya. Yang ketiga, mempunyai batas dan sistem tertentu. Maksudnya gimana? Jadi intinya wilayah itu harus mempunyai batas yang jelas. Sebisa mungkin wilayah itu mempunyai batas wilayah yang jelas. Dan gimana kalau misalnya nggak ada batas yang jelas? Kebanyakan wilayah-wilayah tersebut menjadi sengketa karena tidak ada batas yang jelas. Dan yang terakhir, mempunyai aspek administratif atau fungsional. Nah, administratif itu apa? Administratif ini adalah usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi intinya kalau untuk aspek ini si wilayah ini harus mempunyai pemerintahan yang jelas. Jadi jenis-jenis wilayah ini kebagi menjadi 3. Sebenarnya masih ada lagi, cuma kita pelajari 3 dulu, yaitu berdasarkan waktunya, berdasarkan geologinya, dan juga berdasarkan sirkumnya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu berdasarkan waktunya. Apa itu wilayah berdasarkan waktunya? Yaitu pembagian wilayah yang didasarkan oleh perbedaan waktu di dunia berdasarkan GMT dan garis bujur masing-masing daerahnya. Apa itu GMT? Apa itu garis bujur? Intinya, jika wilayah tersebut mempunyai perbedaan antara GMT dan garis bujurnya, otomatis waktunya juga akan berbeda. Pertanyaan pertama, negara Indonesia mempunyai berapa pembagian atau wilayah waktunya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah cuma ada 3. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat, yang kedua waktu Indonesia Tengah, dan juga yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur. Kenapa bisa 3? Kenapa tidak 2 atau 7? Jawabannya adalah balik lagi ke slide sebelumnya dulu. Jadi pembagian wilayah waktu didasarkan oleh perbedaan GMT dan garis bujur masing-masing daerah. Apa itu garis bujur? Garis bujur ini adalah garis astronomis yang tegak vertikal dari utara dan juga selatan. Dia membelah dunia menjadi 2, yaitu timur dan barat. Terus
Kenapa bisa 3? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu letak Indonesia di garis bujur mana dulu. Berarti kita harus mempelajari tentang garis astronomis Indonesia. Ini adalah pelajaran waktu kelas 10. Letak astronomis Indonesia ada di mana? Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ada yang masih ingat? Terus kenapa bisa 3? Kita lihat di garis bujurnya aja, 95 sampai 141. Jadi kalau misalnya si negara atau wilayah mempunyai perbedaan sampai 15 derajat garis bujurnya, maka negara tersebut atau wilayah tersebut akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam dengan wilayah lainnya. Nah, Indonesia punya 3. Kenapa 3? Balik lagi, garis bujurnya di mana? Garis bujur Indonesia adalah 95 derajat sampai 141 derajat. Kalau misalnya dihitung, selisihnya ada berapa derajat? 141 diambil 95 derajat, hasilnya adalah selisih Indonesia untuk garis bujurnya adalah 46 derajat. Dapat dari mana? 141 diambil 95, hasilnya adalah 46 derajat. Itu adalah selisih garis bujur milik negara Indonesia. Nah, 46 derajat dibagi 15. Nah, kenapa dapat 15? Karena seperti saya bilang tadi, jika suatu daerah atau negara mempunyai perbedaan sampai 15 derajat garis bujurnya, maka negara tersebut akan mempunyai perbedaan 1 jam. Jadi 46 itu dapat dari selisih garis bujur, terus 15 dapat dari rumusnya. Ini udah masuk hitung-hitungan, 46 dibagi 15 hasilnya adalah 3. Makanya Indonesia punya 3 wilayah berdasarkan waktunya, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Pertanyaan selanjutnya, dan kenapa beda 15 derajat garis bujur mempunyai perbedaan 1 jam? Untuk jawaban yang ini rumusnya agak lebih rumit, jadi kita skip dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita akan mempelajari ulang. Nah, kita masuk ke waktu Indonesia Barat atau disingkat dengan WIB. Pembagian wilayah waktu UTC plus 7 dari wilayah GMT. Apa itu GMT? GMT ini adalah singkatan dari Greenwich Median Time. Kota Greenwich dijadikan sebagai patokan waktu dunia dikarenakan letak garis bujurnya yang berada di 0 derajat. Nah, kota Greenwich itu sendiri berada di sebelah kota London, Inggris. Oke, kita skip dulu untuk GMT. GMT itu apa? Pokoknya intinya dia adalah patokan waktu dunia. Dan kalau misalnya berdasarkan GMT sampai ke waktu Indonesia Barat, itu bedanya 7 jam. Makanya ini ada simbol UTC plus 7. Karena beda dari waktu Indonesia Barat sampai ke wilayah GMT itu 7 jam. Daerah yang termasuk ke dalam waktu Indonesia Barat adalah seluruh Sumatera. Berarti termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, dan lah semuanya. Itu kan intinya semuanya, termasuk Bangka Belitung dan juga Kepulauan Riau. Terus masuk ke seluruh Pulau Jawa, termasuk Jakarta dan juga Pulau Madura. Ternyata Kalimantan juga masuk di wilayah ini, waktu Indonesia Barat. Tapi cuma wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dari waktu Indonesia Barat kita masuk ke waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah ini disingkat WITA. Yaitu ini apa? Pembagian wilayah waktu UTC plus 8 dari wilayah GMT. Jadi perbedaan waktu dari si daerah WITA dengan si GMT itu adalah plus 8. Nah, wilayah WITA ini adalah wilayah yang mempunyai garis bujur sekitar 120 derajat bujur timur. Terus daerah yang termasuk ke dalam waktu Indonesia Tengah adalah seluruh Sulawesi. Berarti Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara dan juga Tengah. Terus masuk ke Pulau Bali. Terus nanti masuk ke Nusa Tenggara dan Kalimantan Selatan, Timur, dan juga Kaltara, Kalimantan Utara. Waktu Indonesia Tengah selisih 1 jam dari waktu Indonesia Barat. Jika di Jakarta pukul 11 siang, maka di Makassar atau di wilayah WITA jam 12 siang, beda 1 jam.
Selanjutnya kita masuk ke waktu Indonesia Timur, wilayah yang paling terakhir, yaitu pembagian wilayah waktu UTC plus 9 dari wilayah GMT. Wilayah ini mempunyai garis bujur sekitar 135 derajat bujur timur. Beda 15 derajat dengan wilayah WITA, tapi beda 30 derajat dari wilayah WIB. Daerah yang termasuk ke dalam waktu Indonesia Timur adalah hanya 4 provinsi, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, dan juga Papua Barat. Selisihnya adalah 2 jam dari waktu Indonesia Barat. Jika di Jakarta pukul 11 siang, maka di Jayapura adalah pukul 1 siang. Ingat, bedanya adalah 2 jam. Oke, perhatikan soal latihan berikut. Ini nomor 1. Jika pertandingan sepak bola antara Persija melawan Persipura digelar di GBK Senayan pukul 16 WIB, pukul berapakah masyarakat di Jayapura menonton pertandingannya di TV? A. 14.00, B. 15.00, C. 17.00, D. 18.00, atau E. 19.00. Kalau misalnya kalian menyimak di video tadi dan juga mengerti, pasti bisa menjawab. Jadi jawabannya apa? Pada gambar, pukul berapakah masyarakat yang datang ke stadion nonton pertandingannya? Ingat, ini adalah pertandingan sepak bola Liga Inggris antara Arsenal dan Tottenham Hotspur. Jadi ini intinya adalah pertandingan yang ada di London atau GMT. Dan masyarakat Indonesia menonton pada pertandingannya adalah jam 22.30 WIB. Maka jam berapakah sebenarnya aslinya di daerah London sana? Pilihannya adalah A. 22.30, B. 05.30, C. 19.00, D. 15.00, atau E. 10.00. Cara ngerjainnya gimana atau cara mengetahui jawabannya gimana? Kalau misalnya WIB itu kan plus 7, jadi tinggal dibalik aja. Kalau pengen mengetahui wilayah GMT atau pusat si Greenwich yang di kota Londonnya ini, tinggal diambil 7. Jadi 22 diambil 7, hasilnya ya segitu, gampang banget sebenarnya. Kalau misalnya belum ngerti, coba puter lagi videonya sampai ngerti, karena ini udah masuk ke hitung-hitungan. Jadi agak lebih rumit, intinya gitu aja. Oke, kesimpulan atau resume hari ini adalah kita mempelajari tentang pengertian wilayah. Pengertian wilayah ini adalah areal yang mempunyai sebuah perbedaan atau sebuah karakteristik yang beda-beda. Contoh karakteristiknya gimana? Ada namanya iklimnya beda, terus reliefnya juga beda, kegiatan ekonominya dan lain-lainnya juga. Terus kita mempelajari tentang jenis-jenis wilayah. Kita mempelajari juga tentang berbagian wilayah Indonesia berdasarkan waktunya, yaitu ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Oke, mungkin sampai situ aja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Kalau misal ada salah kata dan salah pengambilan gambar, oh ya, sebelumnya kalau misalnya kurang paham atau ya ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke saya. Dan intinya pelajari dulu video ini, kalau misalnya kurang terus pelajari, karena ini udah masuk hitung-hitungan. Terakhir, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.